di mall. Nah, kalian lagi lewat nih, gitu ya, menyaksikan bahwa tiba-tiba ada yang jatuh tergeletak. Apa yang dilakukan? Yang pertama, datangi korban, gitu ya. Kemudian amankan lokasi. Prinsipnya amankan lokasi. Misal, kalau jatuhnya dekat eskalator, ya digeser dulu, gitu ya. Nah, mungkin juga kita menolong di depan eskalator atau di depan lift ya, nanti mungkin mengganggu segala macam ya digeser dulu sebentar. Kalau di jalan raya ya dipikirkan ke jalan raya, karena kalau tidak pada saat kita melakukan pertolongan bisa jadi kitanya yang celaka. Atau misalnya pada saat kita sedang di tempat wisata di kolam renang, tiba-tiba ada yang jatuh tenggelam misalnya begitu, terus kemudian nggak mungkin kita juga tolong di dalam kolam renang, nggak bisa. Jadi harus dikeluarkan dulu kolam renang baru kita tolong. Kemudian seperti saya sampaikan tadi bahwa pada saat kita mendatangi korban, maka posisinya jaraknya cukup, ya, bukaan kakinya. Kemudian jarak ke sini juga sebisa mungkin agak rapat. Jadi jangan jauh. Kalau jauh nanti makannya jadi agak condong begini, agak berat, gitu ya. Jadi agak sini aja supaya tenaganya optimal. Yang berikutnya adalah posisinya kurang lebih di bahu. Ini saya ambil contoh, misalnya saya mendatangi dari sebelah kanan. Kemudian kita cek ke saudaranya, Pak, tidak ada respon. Respon itu artinya apa? Matanya tidak terbuka, kemudian tidak timbul suara, tidak bergerakan, maka tidak ada respon. Kemudian kita panggil bantuan, gitu ya. Panggil bantuan misalnya, tolong panggilkan bantuan tenaga medis, ambulan, dan kemudian ambilkan AED. Gitu. AED-nya di mana? Kita semuanya harus tahu, gitu ya. Setelah itu kita cek nadi karotisnya. Maksimal 10 detik, jika tidak ada, anggap tidak ada. Begitu ya. Maksimal 10 detik. Kalau ragu, tunggu 10 detik. Maksimal 10 detik, kalau ada, baru tidak ada. Begitu tidak ada, langsung kompresi, gitu ya. Nah, saya nggak mengukur lagi di tengah atau enggak, karena saya tidak buka baju pasien, karena saya tahu bahwa kan kelihatan ya. Oh berarti kurang lebih putih susu di sini, maka langsung saya tarik tumpunya di sini langsung. Begitu. Kalau ragu bisa dibuka bajunya. Langsung gitu ya. Posisinya bisa tangan kanan di bawah atau tangan kirinya di bawah. Kalau saya lebih suka seperti ini. Kemudian tangannya boleh seperti ini, boleh begini nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian langsung posisi bahunya di atas, sikunya lurus, ya, tidak begini. Nah kalau sudah langsung. Ya, gitu ya. Kayak tadi saya ada yang lupa. Pada saat kita seperti ini, kita nggak usah lagi model look, listen, and feel. Gitu ya. Look itu artinya melihat apakah dinding dadanya nafas atau bergerak atau tidak. Listen, mendengarkan suara nafas. Feel, merasakan. Ada yang tekniknya begini, gitu ya. Jadi matanya lihat apakah ada pergerakan. Jadi jari kita meriksa apakah ada narik atau tidak. Matanya meriksa apakah ada pergerakan di dada. Ya, kemudian telinga mendengarkan apakah ada hembusan nafas, suara nafas, dan pipi merasakan adakah hembusan nafas. Jadi sekaligus langsung. Makanya CAB. Yang penting ada C-nya. Nah, setelah tadi 30 kali, kemudian kita langsung help, tilt, chin lift, tutup hidung, tiup. Operasi.
Dibuka semua. Udah. Aku gerak-gerakin dapat. Dibuka tangan. Kulit. Oh, belum kepasang. Sotil. Iya itu kebuka. Iya loh, tuh kan Iya. Dede. Kita kayak manusia sedikit. Pasang kancing ini. Anda sebelumnya dari kasih. Sebelum sekarang lagi dong. Pada saat kita tiup, tiup, ya, chin lift, tutup hidung, tiup, mulut menutup mulut korban, mata ke sana, Oke, ya. Jadi jangan diginikan, ya jangan begini aja, ya. Kemudian ini jangan buka begini aja. Kalau tadi biasanya Mas Reza tuh kok nggak bisa ngembang karena diginikan, begitu mau niup balikin lagi. Nah, sehingga kalau begini gratis. Oh iya. Ringan. Ya. Si Itu juga jangan begini. Atau gini. Isep lagi. Saya bilang kalau manekin ada gitu ya. Buat apa tuh? Nah, pada saat ini Kentut. pada saat tiup, keluarnya dari sini. Makanya saya bilang tadi. Kalau manusia kan nggak ada lubang ininya kan. Kalau saya tutup misalnya gini. Keluar. Gitu ya. Oh, Makanya kita harus begini kan. Misalnya, karena manusia begini. ngembang. Ya kan. Kalau manusia kan akan keluar dari mulut kan. Nah, seperti itu. Oh, makin gitu. 2 kali sudah, balik lagi ke sini 30 kali. Apa ya? Let's go. Berapa sekarang? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini putaran keempat. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum ada, langsung ke sini, langsung. 2, Begitu lagi. Allah. Udah sering. Jadi kalau sekali Anda udah berkeringat, berarti kurang fit. Nah, kalau itu satu penolong, kalau 2 penolong, nanti gantian. Tapi tetap 5 kali gitu. Karena kita nggak pakai alat. Kalau pakai alat, ini jalan terus 100 kali per menit, nggak berhenti. Yang ini ngompak. Alat itu maksudnya tadi, itu basi. Ini Maksudnya yang partnernya laki-lakinya
Iya, kita sambil Tapi hitungannya belum sekali ya, belum kita sambil. Oh, belum 30 sudah. intubasi. Berarti ya. Ini buat simulasi. Kalau ditekan, maka dia bernyut. Ini rusak. Ya. Berarti nggak harus 5 kali. Nggak harus 5 kali. Iya, kalau memang udah nggak kuat begitu. Tapi itu akan mengganggu ininya kan siklusnya. Apa? Nah, sekarang gini. Pada saat kita menekan, gini ya. Ingat, pada saat kita menekan, berapa cm tadi? 5. 5 cm. Pada saat kita melepas, itu harus pas. Jangan setengah. Nah, ini setengah masih. Kalau kayak gini, dia tidak recoil sempurna mas. Tapi jangan begini. Ini lepas, nggak boleh lepas. Dia harus nempel. Kemudian jangan juga begini. Begini tadi saya bilang. Lemes. Cheese. Diulangi. Kalau ujian biasanya sampai 5 kali. Apalagi kalau misalnya kelihatan ini mahasiswanya masih kurang bisa dikerjain lagi. Belum, kerjain lagi. Daripada nggak ada kesempatan, ya udah harus terima. Iya. Tapi kalau yang di relay itu bisa nggak ada lagi dok yang kayak sampai 6 kali, 7 kali gitu? Dia akan siklusnya berganti loh. Kan 32 5 kali cek dulu kan. Nanti lanjut lagi. Terus sampai apa tragedi apa tadi? Itaewon. Oh ini Bener ya? Nah, itu kan lihat ya videonya asli. Itu orang itu semua. Dan mereka semua bisa. Walaupun agak ngaco ya. Misalnya nggak di samping ya, tapi di sininya badannya. Ya ada juga gitu. Ngaco juga banyak. Tapi mereka punya Mereka di semuanya wajib. Kelihatan mana yang bisa, mana yang enggak ya, kelihatan. Karena kalau di luar negeri itu sudah pengetahuan awam. basic. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Ada pertanyaan? Ada apa? Dokter, Oh ya ini. kalau sama lansia sama. Sama lansia sama, prinsipnya kedalamannya harus pas. Nah, kalau lansia ini kan badannya mungkin lebih rapuh. Jadi karena juga harus tenaganya jangan banyak. Dan lagi biasanya dinding dada atau dinding toraksnya itu kan sudah lebih tipis. Jadi anak-anak juga harus hati-hati. Anak kecil juga. Kalau anak kecil tergantung ukuran badannya. Kalau besar memang 2, kalau itu 1. Kalau sama ini berapa? Kalau nanti bayi gitu. Kan baik Thank you. Kalau setelah lama ini masih squishy. Kan yang hamil Ukuran iya. Eden. Kalau yang posisi maksudnya kan agak sensitif ya dok kalau hamil. Kalau yang posisi kayak gitu dok yang Hah? tetap yang hamil dulu. Kenapa Yulan? Kayak kalau hamil mungkin nggak terlalu miring ya. Karena kan dia keganjel. Baby. Semangat ya itu babynya gimana ya? Di dalam. Pada ujian apa nggak pakai ini sih. Dokter, kenapa harus 5 kali? Siklus. Ya untuk mencapai kecepatannya pas. Karena gini, Kepala nggak itu? waktu di masa pandemi kan justru nggak ada bantuan napas. Karena yang penting justru di sini. Gitu. Makanya begitu datang harus cepat melakukan. Karena apa? Selama kita tidak melakukan kompresi dada, artinya jantung berhenti berdetak. Kalau jantung berdetak, artinya oksigen tidak masuk ke otak. Dalam waktu hitungan 5-6 menit mati. Iya. Makanya nggak kemudian nggak bisa lama-lama, harus langsung ditolong. Gitu. Jadi kalau kebanyakan, nanti ini nggak udah mati. Nah ini ya. Sang Aidi sudah datang ya. Prinsipnya ikutin perintahnya dia. Namanya makanya ikutin otomatis ya. Ini ada gambarnya. Ini artinya taruh di dada kanan. Ini tempel.
Press pads firmly on skin. kanan kiri itu. Belum dok. Tadi deh. As shown in the Ada pictures. dulu. Apply pads as shown and press pads firmly on Berubah nggak skin. ngomongnya dia? Do not Di mic itu. remove clothing from the patient's chest. Open package and apply pads onto patient's bare skin. Open package ya, ya buka ya. Apply pads Dia as di sini shown nih in ada the pictures. selotip tuh, di peeling gitu. Open package. Press pads firmly on skin. Kalau saya sudah nekan indikatornya begini, dia akan Press pads firmly on skin. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. karena dia sedang meriksa listrik jantungnya. Shock advised. Shock advice, artinya dia akan diberi kejutan listrik. Press the flashing shock button. Everybody's clear, artinya nggak boleh ada yang kena. Karena kalau kena, ikut loncat nanti. Shock delivered. Begin CPR. Mantap aja tuh. Dia itu kayak. Jadi jangan cepet begini. 20. Nggak boleh. Itu dia. 30. Give 2 breaths. Ini kelamaan. Jadi terlalu lambat. 10. Terus begitu sampai dia akan otomatis 5 siklus. Nanti do not touch the patient. Nanti dia akan manis lagi gitu ya. Dengan catatan dia masih belum napas ya. Terus sama juga begini, pas belum juga. Tapi tidak teraba, bisa jadi ada listriknya tapi tidak ada kuat karena tremorin jantungnya. Sehingga nggak berdenyut dengan sempurna. Maka harus di defib namanya. D itu meniadakan fibrilasi, defibrillation. Yang kalau digagal begini kan, Oh iya. padahal tidak semua diginiin, tergantung apakah shock advice atau tidak. Kalau shock advice berarti harus diginikan. Kalau enggak, ini aja biasa. Nah, buat tahu pun pakai shock advice. terus ini yang otomatis. Kalau yang manual, kalau ketika di rumah sakit dia akan kelihatan gambarannya. Oh, gambaran yang shock advice atau enggak? Nah, itu baca manual. Berarti nggak bisa umum semuanya ya, dok? Maksudnya kayak sistem Pak. Oh bisa. Ini kan untuk umum. Cuma nanti di lapangan bentuknya agak berbeda-beda tapi semuanya kurang lebih begini. Dan semua ada bahasa Inggris. Belum ada yang bahasa Indonesia. 20. Mana yang cuma dulu pakai Google. Nah, tapi kalau misalnya gini, ada orang kelihatan ya, kemudian nanti dia sudah 5 siklus kan ya, sudah tas spesial. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. No shock advised. No shock advice, siap-siap Begin langsung. CPR. Nanti gitu. Kan no shock ya, jadi No shock. dia nggak bunyi kan, di tadi gitu kan. 10. Tapi kalau tadi saya bilang, misalnya kita nemu korban di suatu tempat, terus di gelangnya ada tulisan DNR, do not resuscitate. 30. Artinya biarkan dia mati dengan tenang, nggak usah diapa-apain, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya sudah, kalau sudah meninggal ya sudah. Dok, kalau sadar disetrum, kalau orang sadar disetrum, Masalah itu jantungnya berhenti berdetak, kan jadi nggak beratur. Dokter, berarti tadi Pak infusnya yang merah-merahnya nyala itu dia setelah 30. Give 2 Belum. breaths. Itu lagi charging. Ini kalau kita pencet baru dia nyemprot masuk. oh jadi gini. Iya, jangan pencet. Kalau dia langsung itu kita lagi masih begini, kita yang mentah. Itu beneran nggak sih? Iya. Hah? Juga Mau coba? Gimana? Parah katanya parah. Parah. Jadi ID trainer alias ID bohong. Give 2 breaths. Nah, berarti boleh Pak. Jadi dulu pas saya pernah dapat kasus di ICU, pasiennya sudah koma begitu, datang sama keluarganya,
suami dan anaknya. Nanti kalau suatu saat pemburukan, apakah akan dilakukan CPR? Nggak usah dong. 30. Give Begitu kemudian true breath. pit, ya sudah. Jadi sudah kira-kira perburukan, dipanggil, disuruh ditalkin, bimbing saja, sampai kemudian pit, gitu kan. Begitu dia begitu, saya kan diam saja kan. Nah, keluarga lain yang nggak saya ajak ngomong, dok kok nggak digini-gini dok, gitu. Oh iya, dia nggak hadir pada saat itu penjelasan. 20. Kenapa dia kan minta dia susu? 30. Kadang kasihan kasihan. Kadang kasihan. Kayak ngerasain sakit Kalau lagi. sakitnya yang Jadi kirim kayak udah ikhlasin aja. kalau serangan jantung kan bisa. Touch the patient, analyzing heart rhythm. Cuma kadang-kadang orang itu kan ada yang di link di salah satu video ya, di ruang rapat itu ya. Ada Do not touch apa the patient. yang di ruang rapat? Ada. Press the flashing shock button. Saya lihat yang tadi doang. Press the shock button now. Shock. Itu jadi dia tepuk-tepuk dulu. Kalau semuanya itu nggak nolong, karena mereka nggak tahu cara nolongnya. Dokter, bedain pasien yang pingsan karena sedang makanan sama yang tidak. Kalau sedang makanan ada tandanya gitu. Oh dia gini dong. Dia masih begini. Nggak kan, gini nggak kan. Nggak ada dia masih gitu. Dan dia biasanya begini, pegang khas banget. Tergantung umur. Kalau seperti itu tergantung umur. Gitu ya. Kalau dia bayi ya diberikan. Kalau apa usia agak gede ya dipangku di kita terus tidak bisa. Kalau usia besar diangkat. Kayak gitu-gitu atau kalau yang jangan Soalnya kalau saya minta dia, saya yang ketiban. Kalau saya arahnya bukan ke belakang. Arahnya ke belakang. Jadi apa di ulu hatinya ya diginikan, kemudian arahkannya begini. cobain dong. Dan itu sakit, nggak enak. Ya cobain ya. Cobain. Cobain. Dan kalau bisa yang di belakang lebih tinggi. Karena kalau ini dia kan harus angkat. Karena kalau enggak, kalau yang lebih pendek, pas lagi begini, gurak. Nah, atau misalnya badan besar dia letak, maka itu namanya abdominal thrust. Ya, jadi, maaf, geser dikit. Jadi kita gini kan, maka ke sini. Supaya nekan apa daerah lambungnya, diafragmanya ketekan, dia dadanya kompresi, harapan ada keluar. Itu kalau yang Sedang itu kan contoh kalau yang Iya. Enggak, kalau lebih besar balik. Nah, kalau tadi kan kita bisa gantung. kalau lebih gede kan nggak kuat. Kita nggak mungkin kalau begini begini kan nggak kuat. Terbang kita. Iya, Yang kalau kayak gini ya. Sama. nggak ada yang bisa diangkat ini buru-buru. Katanya kalau misalnya makanan udah lama kali itu aja bagian sini biar ada jalur nafasnya dong. Iya. Kalau kata-kata itu beneran. Jadi kalau ya ini jakun disusul ke bawah ya sampai bagian ini, kemudian disayat arahnya horizontal. Jangan begini, karena tulang rawan itu kan cincin, jadi begini guys. Nah tapi jangan digigit aja dan jangan kelebihan. Langsung Mati. Jadi kalau seperti itu dibuka, ambil selongsong pulpen, masukin. Tapi sakit. Berarti itu nafasnya dari si pulpennya aja. Oh bisa itu. Enggak, hampir enggak ada. kalau dokter Kalau kena pembuluh darah ya bocor, mati pasti. katanya tuh kalau misalnya sedang di bawah dari Oh nggak bisa sudah. Mau nggak mau ya nggak bisa.
Tapi kan tersedak tuh jarak masuk ke bawah ya. Tapi kalau kemudian masuk bawah, dia biasanya kan ke salah satu, kanan atau kiri. Nah, itu lebih aman. Maka yang satu nggak kembang atau kembang, nggak apa-apa, tetap bisa hidup. Tapi kalau diantara di sini sampai di tengah sini ketutup ya sudah selesai. Susah ambil. Kayaknya salah satu dibiarin aja atau perlu Oh, itu diambil, itu diambil. Nggak jadi koleksi ya. Apa yang lain? Yang di sini. Oh, dibiarin. Kas aja. rasa sama alkohol. Ya itu nggak apa-apa. Iya. Nggak ada. Ada nggak sih tadi? Biar langsung mulutnya kan dia kata lukanya dibuka. Oh, di sini. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya pasiennya HIV? Saya randok. Ada ikutan ya? HIV nular mana? Darah. Mulut nggak apa-apa. Airway no. Kalau ngasih nafas berdarah nggak? Jadi diem aja dia apa-apain ya. Dokter sariawan di daerah. Nah, jadi kalau misalnya lebat itu gampang ya, supaya kita nggak ingat. Caranya, Kalau lagi pilek gimana? Nular pasti. begini selesai. Ini kan ada lubangnya nih. Udah, kan nggak ada yang harus nempel kulit kan? Udah, segini aja. Ambil plastik kok. Kalau misalnya nggak ada jalan gitu, bisa pakai kain tidak? Mending Kayak ini plastik. merah. Kan kalau kain kan masih ditembus. Tapi kalau plastik kan udah Kulit pas lagi. makanya ditiup jangan disedot. Mentang-mentang korbannya cakep gitu kan. Baik. Jadi kalau bersihin anak kid, ya jangan cuma di luarnya, dalamnya juga. Bener. Hah? Aman nih. Uapnya ikut masuk dalam juga. Kalau bersihin ini alkohol tuh buat ini cuma contoh gitu. Iya. Bukan nanti pas lagi mau itu, ntar bersihin dulu deh. Racun alkohol. Nah, higienis nih bersihin dulu. Bersihin dulu. Oh iya sekali Hilang lewat. Jijik banget. Gak usah bantu dah katanya. Kelamaan. Mati dengan keling di sini. Atas ada yang bersih. Silakan yang mau coba. Mau coba. Jadi pasien. Ayo